Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? 10 unggulan 1, sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai, ada teman mungkin yang izin atau sakit? Ada nggak infonya? Tidak ada ya? Atau ada yang kendala jaringan? Kalau kendala jaringan nanti bilang aja di chat Zoom-nya ya. Untuk hari ini kita mulai dulu dengan berdoa. Kita berdoa dulu. Tadi yang datang duluan itu, oh ini ada Yasmin yang baru datang. Tadi Yasmin udah bilang kalau masih nyoba. Oke, yang tadi datang duluan itu Pradit. Pradit, silakan Ya, Bu. pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Silakan sebelum mulai belajar. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pradit yang sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau cek dulu nih tentang pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya itu pertemuan sebelumnya itu tentang ikatan ion. Nah, sebelum ada ikatan ion itu kalian belajar tentang kestabilan. Coba ada yang bisa tahu kestabilan itu apa ya? Boleh raise hand biar nggak berisik. Siapa yang mau raise hand? Silakan. Oke, Aldo. Apa, Dok, kestabilan? Maksudnya dari kestabilan itu? Maksudnya dari kestabilan itu dilihat dari jumlah elektronnya yang duplet atau 2 atau oktet atau 8 bisa dengan melepas dan menangkap elektron. Ya, betul. Oktet sama duplet itu stabil pada saat golongan berapa ya? Ada yang tahu nggak? Golongan berapa waktu itu? Yang stabil, yang paling stabil itu golongan berapa? 8 ya, Bu? Ya, betul. 8A. Nah, teman-teman yang lain nih kalau misalnya agak-agak lupa, coba dibuka lagi. Oke, kita belajar juga kemarin ikatan ion. Nah, ada ion positif, ada ion negatif. Gimana tuh terbentuknya ikatan ion? Ada yang mau jawab? Jangan Aldo lagi, yang lain. Ayo. Ayo, siapa yang mau? Ayo. Ibu tunjuk nih. Ibu tunjuk ya. Dia terbentuk ikatan ion karena apa? Terbentuk ion karena apa? Raffi bisa jawab? Ikatan ion terbentuk dari ikatan antara unsur logam dengan non-logam. Oke, unsur logam dan non-logam. Selain unsur logam dan non-logam, elektronnya diapain ya kalau di ikatan ion? Mereka transfer atau berbagi? Serah terima elektron. Ya, betul. Serah terima elektron. Terima kasih, Raffi. Ya, sebelumnya kita memang belajar tentang ikatan ion. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang ikatan kovalen. Sudah kelihatan? Share screen-nya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ini adalah kompetensi dasar dan juga indikator yang hari ini insya Allah dapat kalian capai. Nah, yang pertama itu kalian harus dapat menganalisis terbentuknya ikatan kovalen. Jadi gimana cara ikatan kovalen itu terbentuk, prosesnya awal-awalnya seperti apa tahapannya. Lalu kalian juga harus bisa dapat memprediksi. Jadi kalau ada unsur, kalian prediksi nih kira-kira senyawa kovalen terbentuk apa? AB2, AB3, AB4, atau AB5, atau AB doang. Nah, kayak gitu. Ini prediksi. Nanti kalian juga harus bisa presentasi. Nah, presentasi apa? Presentasi tentunya senyawa kovalen. Ini tujuan pembelajarannya. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, tapi nanti di akhir ada penilaian tentang sikap kalian.
Gimana keaktifan, disiplinnya, kerjasamanya, tanggung jawabnya dalam diskusi. Nanti juga Ibu bakal minta tolong ke kalian untuk mengisi penilaian antar teman. Jadi kalian nggak usah menyebutkan nama, tapi menyebutkan nama yang mau dinilai. Misalnya Raffi mengisi nilai punya Aldo, namanya Aldo. Terus aktif tapi nggak disiplin kayak gitu. Nanti kalian ngisi itu pakai form. Lalu nanti keterampilannya diambil pada saat kalian presentasi. Kalau pengetahuannya tentunya dinilai dari tes awal sama tes akhir nanti. Ada tes akhirnya nanti ya, setelah pembelajaran. Oke, kita masuk ke cek kemampuan awal dulu. Siapkan gadget kalian. Boleh menggunakan handphone atau Zoom-nya di-minimize, nggak apa-apa. Kalian buka di itu. Ini ada apa namanya linknya. Pakai Bitly supaya gampang nulisnya pretest kovalen. Silakan kalian buka dan bisa langsung mencoba mengerjakan. Kalau ada kendala, boleh kalian tanyakan ke Ibu langsung di sini. Bu, saya nggak bisa masuk atau gimana, kasih tahu aja. Sudah ada yang bisa masuk? Bisa kan dibuka, teman-teman? Linknya tadi. Linknya Ketutup mana ya? ya, Bu? Linknya, Bu? Ketutup ya? Linknya, Bu. Iya. Bentar. Saya taruh di ituan, taruh di apa namanya chat. Silakan. bit.ly/pretest strip kovalen. Waktunya hanya 5 menit. Dimulai dari sekarang ya, 13.08. Berarti harus selesai jam 13.13. Yasmin baru masuk ya. Kita lagi tes kemampuan awal, Yasmin. Yasmin. Yasmin, kedengaran suaranya Yasmin? Halo, iya Bu. Ah, Maaf Bu, koneksi saya iya, nggak jelek keluar. apa-apa. Silakan kamu masuk ke tes kemampuan awal. Ada di chat. Nanti Ibu kirim lagi di chat. Silakan langsung masuk. Sambil kalian mengerjakan tes kemampuan awal, Ibu akan mengabsen ya dari partisipan yang sudah hadir. Sudah selesai. Masih ada waktu 2 menit. Baru 7 yang masuk. Ayo, yang mana yang lain? Ayo, cepat dikerjakannya. Udah mau habis waktunya. Baru 10.
Ayo, 1 menit lagi. Yang belum, ayo. Semuanya mengerjakan ya. Yo, yang belum siapa? Sudah, Bu. Sudah? Coba kita lihat. Baru 15, ayo. Ayo yang belum, segera dikerjakan ya, waktunya sudah habis tuh. Oke, udah mulai bertambah. Oke, tadi saya sudah mengecek absen. Sambil menunggu tesnya selesai, saya sudah mengecek absen, tapi tadi ada yang belum hadir. Mungkin tadi kelewat. Arif? Arif, ada info tentang Arif? Ada info tidak? Tidak, Bu. Tidak. Ketua kelas, siapa tahu ada info di grup kelas? Arif sakit atau izin? Arif izin, Bu. Izin. Maritza ada gak Maritza? Ada Maritza? Maritza kenapa sakit? Sakit, Bu. Sakit. Simha. Simha sudah bilang ke saya kemarin tidak bisa. Oke, sudah. Berarti yang tidak masuk ada 3 orang ya. Arif, Simha, dan Maritza. Terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan. Sudah kalian melakukan cek kemampuan awal, ini sebagai bahan untuk kalian nanti pada saat diskusi kelompok, hasilnya itu saya ambilnya dari tes ini. Jadi nanti kalian kelompoknya berdasarkan ini. Jadi heterogen kelompoknya. Oke, kita akan masuk ke materi. Oke, diperhatikan ada gambar. Ada gambar apa di sini? Kegunaan air. Kegunaan air, betul. Siapa yang nggak pernah butuh air? Kalian semua butuh air? Butuh air? Butuh. Iya, betul, betul. Kenapa sih Bu ngomongin air sebenarnya gini? Ini kegunaan air banyak banget Ibu udah tulis di sini. Ada air minum, mencuci piring, mencuci baju, mandi, masak, terus transportasi. Kira-kira menurut kalian kenapa Ibu menampilkan gambar air? Tahu gak senyawa air itu apa ya? Ada yang tahu? H2O. Oke, H2O. H2O. Terus kira-kira apa hubungannya ya sama pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Gimana? Apa Astrid? Apa Astrid? Apa ayo? Kenapa di sini ada air? Selain air itu sebenarnya kita juga menghirup oksigen. Oksigen O2. Kan siapa kita menghirup oksigen? Adanya air. Itu sebenarnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sebenarnya di sini patut untuk bersyukur karena adanya air, oksigen untuk kita hidup. Nah, air dan oksigen, selain oksigen juga sebenarnya dalam udara itu ada gas nitrogen loh. Gas nitrogen
di udara itu paling besar sebenarnya komposisinya. Nitrogen dalam bumi itu sangat besar. Nah, yang kita omongin ini sebenarnya banyak hubungannya sama si senyawa kovalen yang akan kita pelajari hari ini. Mungkin kalian sudah membaca sedikit tentang kovalen dari bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Kalau kalian melihat gambar ini, kira-kira ada gambar apa aja ya di sini? Ada gambar Anak apa aja? TK, Bu. Anak TK ngapain Berbagi. itu? Berbagi apa di sana? Bungkusan putih. Bungkusan putih. Ini ceritanya berbagi makanan ya. Ini dia pada pegangan tangan nih anak-anak. Ini anak TK tadi kata siapa tuh anak TK? Iya benar ini anak TK. Tapi mereka sama-sama di sini bareng-bareng. Pasti melakukan sesuatu secara bersama-sama intinya gitu. Jadi manusia tidak bisa hidup sendirian. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Sama halnya juga dengan unsur ikatan. Mereka berikatan karena mereka membutuhkan unsur lain supaya mereka stabil dalam senyawanya. Nah, perhatikan ini. Ada pembentukan gas hidrogen, ada 2 atom H, lalu mereka berdekatan, berpegangan tangan, kalau tadi kata anak TK. Akhirnya terbentuk. Oke, nah kalau misalnya kita melihat ini, H dengan H. H itu golongan berapa? Ada yang tahu H itu golongan berapa anak-anak? 1A. Golongan Bu. 1A. Tadi di awal ngomongin kestabilan. Apakah H sudah stabil dengan 1 elektron? Belum. Gimana caranya H supaya stabil? Harus membentuk apa tadi? Yang tadi Aldo ngomong di awal tuh. Harus membentuk apa? Ikatan. Ikatannya apa? Duplet atau oktet? Ya, betul. Duplet, Bu. Duplet. Duplet itu artinya adalah 2. Betul. Nah, di sini hidrogen H yang satu dengan H yang lainnya, mereka padahal punya 1. Tapi ketika mereka berikatan, minjem dong satunya. Satunya minjem dong. Kita sama-sama minjem aja biar kita stabil. Nah, intinya gitu. Akhirnya di sana ada konsep yang disebut dengan sharing elektron. Saling berbagi elektron. Elektronnya H dengan yang satu dengan yang lainnya itu saling dipinjamkan kalau kita bilangnya. Supaya membentuk kestabilan. Akhirnya membentuk H2 yang stabil. Nah, ikatan kovalen itu adalah sharing elektron, sharing pasangan elektron. Dan biasanya terjadi pada sama-sama unsur non-logam. Kalau tadi H itu kan non-logam. Ada yang masih ingat non-logam itu golongan berapa aja? Golongan berapa 4A aja? ya, Bu? 4A, terus apa lagi? Sampai 8 ya, Bu? Yes, betul. Sampai dengan 8A. Ya, antara ada di golongan 1A ada juga non-logam, si hidrogen. Nah, ini juga bisa masuk. Di golongan 2A bisa juga BE, tapi ini agak jarang. Di golongan 3 juga ada B, tapi juga agak jarang. Jadi ini mereka semua adalah unsur non-logam dan bisa membentuk ikatan kovalen. Jenis ikatan kovalen ada 3, kovalen tunggal, rangkap 2, sama rangkap 3. Oke, kita lebih tahu lebih lanjut tentang ikatan kovalen. Ibu kasih contoh untuk H2O yang tadi kita omongin di awal, tentang air. H dengan O, ini sama-sama non-logam. H golongan 1A, O golongan 6A. Bagaimana cara H2O itu terbentuk? Sebentar, Ibu ganti pennya. Nah, H, untuk mengetahui apakah H dan O ini membutuhkan elektron, kita harus tahu dulu konfigurasi elektronnya. Nah, konfigurasi elektron pernah dipelajari di bab sebelumnya. Ada yang bisa bantu Ibu. Kalau H dengan jumlah nomor atomnya 1, berarti konfigurasi elektronnya di sini tulisnya berapa? Yang Bohr aja, jangan usah yang ituan, nggak usah yang SPDF, nggak usah yang Aufbau. Pakainya yang konfigurasi Bohr aja, yang kulit. Berarti ini kita tulisnya berapa? 1. Yes, 1. Kalau 8? 26. Yes, 2. 2 sama 6. Nah, ada yang masih ingat kayak ini namanya apa? Yang ujung ini namanya apa?
Elektron valensi. Iya, pinter. Elektron valensi. Elektron valensinya 1, elektron valensinya 6. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang kestabilan duplet dan oktet. H itu harus duplet. Jadi kalau 1, supaya dia duplet membutuhkannya berapa elektron? 1. 1. Kalau 6, butuh berapa supaya dia stabil? 2, karena dia Dua. duplet ya, betul. Supaya mereka membentuk yang stabil, ini kita bagi aja supaya caranya lebih mudah. Makanya ada 2 H, maka terbentuklah H2O. H-nya 2, O-nya 1. Kita buat titiknya. Kita buat struktur Lewisnya. Struktur Lewis dibuat dari jumlah elektron valensi. H di sini 1, di sini 1. Nah, O-nya kan mau minjam, H kan udah ngasih pinjam 1, berarti O juga harus kasih pinjam lagi. Gitu, kasih pinjam lagi, kasih pinjam lagi. Nah, baru 2 nih yang ditaruh. Sedangkan O punya 6 elektron. Berarti masih ada sisa berapa untuk O? 4. Yes, 4. Taruh aja di tempat yang kosong, seperti ini. Nah, terbentuklah H2O. Ini stabil dengan duplet, lalu O-nya stabil dengan oktetnya 8. Untuk H2O, ada pertanyaan? Pembentukan senyawa kovalen untuk H2O, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Ya, Bu. Paham. Sudah ya, Paham, paham. Bu. Oke, kalau sudah paham, kita akan masuk ke kegiatan diskusi kelompok. Nah, tadi Ibu udah dapat hasil dari pretest kalian. Kita akan masuk ke diskusi kelompok. Ini kelompok 1 NH3 CH4 untuk kelompok 2, kelompok 3 SO3, kelompok 4 CO2, kelompok 5 N2. Nanti kalau kalian sudah selesai diskusi, kalian harus membuat presentasi. Presentasinya nanti dimasukkan ke dalam link ini. Nah, Ibu bagi-bagi dulu kelompoknya. Ibu informasikan dulu sebentar. Ada di sini. Nah, ini untuk kelompok yang ikatan kovalen. Silakan masuk ke break room-nya masing-masing. Kelompok 1, Zahra Gina, David Syafa. Kelompok 2, Kenzi Novia, Astrid, Francisca, Farisa. Lalu kelompok 3, Santika, Raffi, Arifin, Yasmin, Mariza. Marizanya nggak masuk nih. Ini juga nggak masuk. Oke. Revaldo, Anissa, Tahani, Anin, Wulan, Miftahul, sama Pradit. Oke, silakan kalian masuk ke break room yang sudah ada di Zoom ini. Silakan masuk ya ke break room-nya. Ibu tutup share-nya dulu. Ayo, silakan masuk ke grupnya masing-masing. Silakan masuk ke grupnya masing-masing. Francisca, kenapa Francisca? Gina baru datang. Gina? Gina udah masuk? Udah. Maaf, Bu, tadi jaringan saya Oh iya, nggak. oke. Radit, ayo masuk ke break Zoom-nya. Bisa? Kenapa, Bu? Bisa masuk ke break room-nya. Radit kelompok 5. Silakan masuk ke kelompok 5. Iya, Bu. Bisa. Francisca? Gina kelompok berapa, Gin? Di mana, Bu, linknya, Bu? Linknya di bawah. Di bawah titik 3. Ada tulisan break, ada nggak break room? Di chatnya. Bukan. Oh enggak, di kotak 4. Ada tulisan, ada kotak 4 di bawah. Ada tulisannya breakout room. Ada nggak? Bentar, Ada Bu, nggak? bingung. Bingung. Di Excel-nya, Bu. Di ininya, di apa namanya, di Zoom-nya. Bentar. Oh, iya. Ada nggak?
Miftahul. Ada Miftahul? Miftahul. Miftahul, silakan join ke kelompok. Kamu kelompok 5 kan ya? Kasihan Wulan masih sendirian di kelompok 5. Bisa? Bisa masuk? Radit udah masuk ya? Wulan? Wulan kok balik lagi? Radit saya masukin ke kelompok 5. Miftahul saya masukin ke kelompok 5. Oke, udah masuk semua. Oke, kita masuk ke kelompok 1 dulu. Halo, kelompok 1 di sini, betul? Betul, Bu. Oke, kalian dapat senyawanya apa tadi? Udah buka LKPD-nya? Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, silakan. Kalian dapat senyawa apa di sana? NH3. Oke, sudah dibaca instruksinya. Instruksinya disuruh membuat apa aja? Buat apa aja? Disuruh buat apa aja? Buat presentasi ya. Di presentasinya ada apa aja yang harus ada di situ? Ada kegunaan NH3, Ya. terus struktur Lewis, Oho. sama jenis ikatan kovalennya. Ya. Terus udah. Udah. Oh, udah. Oke. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan nanti ya. Ibu cuma cek doang, takutnya kalian salah. Oh iya, jangan lupa kalian diskusikan yang paling bawah. Forum diskusi yang paling bawah ada tulisan forum diskusi, itu ada 1 soal. Kalian bisa memprediksi senyawa apa yang mungkin bisa terbentuk. Di sana kan ada A, B, C, D, E. Berarti misalnya mungkin AB, Bu. Mungkin AB2 boleh. Atau CD, atau BC, atau DE. Nah, prediksi aja. Tapi harus ada alasannya. Kalian, Bu, mungkin A sama AB2 karena sama-sama golongan 1 dan 2, misalnya gitu. Atau gimana, terserah kalian. Nanti tanya-tanya aja kalau misalnya nggak ngerti ya. Jangan lupa yang forum diskusi diisi juga. Oke? Oke, Bu. Oke. Ibu masuk ke yang kelompok 2 dulu. Oke, kelompok 2. Ya, Bu. Oke, kelompok 2 dapat senyawanya apa? CH4, Bu. Oke, CH4. Apa aja yang kalian diskusikan dalam LKPD tulisannya? Fungsi CH4. Oke, kegunaannya fungsi apalagi? Apalagi setelah kegunaan? Struktur Lewisnya, Bu. Oke, struktur Lewisnya. Apalagi setelah struktur Lewis? Konfigurasinya, Bu. Konfigurasinya. Terus apalagi? Jenis ikatannya jangan lupa. Dia kovalen tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3. Terus yang bagian paling bawah jangan lupa. Itu dikerjakan oleh semua kelompok. Yang tulisannya forum diskusi ya. Nanti coba itu didiskusikan kira-kira senyawa apa yang diprediksikan dapat terbentuk. Senyawa kovalen. Harus senyawa kovalen. Dilihat dari yang tadi,
kita udah bahas tentang kovalen harus terbentuk dari apa dengan apa, harus ada syaratnya. Terus kira-kira membentuknya apa? AB2, B3, CD2, apa CD3 atau CD4 atau CE kayak gitu. Oke? Kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan ya. Boleh kalian diskusikan dulu. Nanti Ibu akan balik lagi untuk mengecek pekerjaan kalian. Oke? Oke, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu masuk ke kelompok 3. Oke, kelompok 3. Mana orangnya nih? Cewek sendirian ya, Santika. Kelompok 3 tentang senyawa. Tapi nggak masuk. Oh iya, lupa. Baru mau ngecek Ibu. Kelompok 1, kelompok 3, apa itunya? 3, Bu. Apa namanya? Senyawanya, kelompok 3. SO3. SO3. Apa aja yang didiskusikan di sini dalam LKPD? Kegunaannya, terus Struktur Lewisnya. Struktur Lewisnya, apa lagi? PEB-nya. Ya. PEB itu apa? Pasangan elektron bebas. Ya. Temannya PEB tadi apa? PE? PI. Yes. Apa itu? Pasangan? Elektron ikatan. Ya, elektron ikat. Kelompok 3 siapa lagi? Satu lagi tadi katanya? Kata Santika? Ada 2 lagi, Bu. Siapa? Rizka sama Jasmine. Oh, Yasmin harusnya ada. Mungkin dia kendala kayaknya deh. Kayaknya kendala. Tungguin aja ya. Sama jangan lupa di bagian bawah ada forum diskusi. Jangan lupa kalian untuk mencoba memprediksi kira-kira senyawa kovalen apa yang terbentuk ketika unsur-unsurnya ada di situ A, B, C, D, E aja. Nanti harus tahu alasannya apa. Itu nanti secara lisan aja. Nggak usah dibuat slide-nya. Oke? Yasmin. Iya, Yasmin nggak ada. Kayaknya dia keluar deh, terlempar. Oke, Ibu masuk ke kelompok 4 dulu ya. Nanti Ibu akan balik lagi, dikerjakan dulu. Oke? Ya, Bu. Kelompok 5 ya? Oh, ini paling lengkap kelompok 5. Tadi Kelompok 4, Bu. salah, kelompok 4. Benar, kelompok 4. Kelompok 5 cuma 3 orang. Banyak yang gangguan kayaknya tadi. Kelompok 3 banyak yang nggak masuk. Kelompok 5. Kalau kelompok 3 gangguan, jadi nggak masuk. Kelompok 4 senyawanya apa? CO2. CO2. Ih, gampang nih CO2. CO2 apa aja yang didiskusikan di CO2? Kegunaannya, Bu. Yes, apalagi? Terus ikatannya, elektronnya. Pengertian. Ada lagi nggak? Jenis ikatannya jangan lupa ya. Kovalen tunggal, Iya, Bu. rangkap. Ya. Terus jangan lupa yang di forum diskusi paling bawah. Di LKPD paling bawah. Ada? Ada, Bu. Ya, jangan lupa kalian coba diskusikan kira-kira senyawa apa prediksi kalian. Misalnya, Bu, saya prediksinya AB2. Alasannya apa? Sebutin. CD2, apa CD3 atau CE, kayak gitu. Nanti cukup satu aja kayaknya. Nanti kita cek siapa yang kelompok mana yang benar prediksinya. Oke? Oke, Ibu akan masuk ke kelompok 1. Waktu diskusi kalian itu sampai jam, kemungkinan nanti kan saya akan balik lagi ke sini, tapi udah mau balik lagi ke room utama. Jadi kalian siapkan. Nanti kita akan masuk lagi ke 45 sih, 13.45. Masih cukup lama, 13.45. 13.45 itu akan masuk ke room utama lagi. Oke? Jadi masih ada cukup waktu. Ibu ke kelompok 1 lagi ya. Thank you. Halo kelompok 5. Mana orangnya nih? Gak ada? Halo, Bu. Oke.
Kalian dapat senyawanya apa? Kelompok 5? N2, Bu. Ya, N2. Apa aja yang dibuat dalam presentasi nanti? Apa aja yang dibuat, didiskusikan apa aja dalam LKPD, tulisannya suruh ngapain aja? Ini, Bu. Kegunaan. Yes, kegunaan. Gunakannya Apalagi? struktur Lewis, apalagi? konfigurasi elektron. Oke. Jenis ikatannya jangan lupa ya. Tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3. Ya, sama PI dan PEB. Ya, betul. PI dan PEB. Terus, kalian buka di LKPD paling bawah, ada tulisan forum diskusi. Nah, Ya, Bu, udah dibuka belum? Ada yang mau sebentar, tadi ke ditanyakan close, Bu. tentang itu? Oh ya, boleh. Tadi mau ditanyakan nggak tentang itu? Tentang yang ini karena kelompok terakhir, nanti Ibu bakalan balik lagi ke sini, tapi udah mau masuk lagi ke room utama. Sudah? Di paling bawah ada forum diskusi. Kalian sudah melihat belum? Wulan, sudah lihat? Di situ ada ngapain? Suruh ngapain? Disuruh ngapain di situ tulisannya? Wulan kayaknya mic-nya nggak bisa, Bu. Oh iya, lupa. Saya tidak izin ke saya padahal. Suruh ngapain di apa namanya? Di bagian terakhir tulisannya suruh ngapain? Diskusikan senyawa yang itu, Bu. Apa? Kelompok N2. Paling bawah. Paling bawah tulisannya forum diskusi. Ada? Ada, Bu. Di situ apa tulisannya paling bawah? Perintahnya suruh ngapain? Dalam tahap ini peserta didik dalam kelompok bersama guru menganalisis pembelajaran dari hasil presentasi kelompok. Bukan yang itu, yang di forum diskusi. Ada forum diskusi nggak? Forum diskusi. Tulisan forum diskusi. Ini setiap kelompok membuat satu slide yang... Oh, ada, Bu. Apa? Jelaskan prediksi kemungkinan. Itu tuh Miftahul yang dikata pada Adit. Sebutkan prediksi ya. Prediksi senyawa yang terbentuk, betul? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi nanti kalian prediksikan. Ini tidak perlu dibuat presentasinya, cukup kalian saja dicoret-coret, nanti tulis di LKPD-nya. Nanti tulis aja di kertas dulu, nanti ditempel di LKPD-nya, itu boleh. Atau kalau mau tulis dipakai Word juga nggak apa-apa. Jadi prediksi, di sana kan ada unsurnya A, B, C, D, E. Nah, kalian nanti prediksi kira-kira senyawa kovalen apa yang bisa terbentuk. Misalnya, Bu, mungkin AB atau AB2 atau CD atau CD2. Nah, apa yang harus kalian perhatikan? Tadi di awal ada ikatan kovalen. Kali kovalen itu harus non-logam atau logam tadi? Kalau kovalen. Non-logam. Non-logam. Kalau non-logam itu dari golongan 4A sampai 8A. Kalian lihat di tabel periodik itu yang ada di forum diskusi. Yang mungkin bisa membentuk ikatan kovalen itu yang mana unsurnya? A, B, C, D, atau E. Nanti kalau membentuk kira-kira bentuknya senyawa apa gitu. Coba didiskusikan dalam kelompok, oke? Oke. Nanti wajib ada minimal 1 prediksi. Misalnya, Bu, kelompok kami memprediksi ada senyawa CD2 misalnya. Harus ada alasannya, karena bla 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 bla, seperti itu. Oke? Dapat dipahami? Baik, Bu. Oke, thank you. Dikit lagi kita bakal masuk ke room utama nih kayaknya. Nanti Ibu chat kalau misalnya udah masuk ya. Kelompok 1, saya sudah balik lagi ke sini. Untuk yang forum diskusi ada masalah? Untuk yang prediksi senyawa apakah ada masalah? Tidak, Bu. Tidak ada? Enggak. Udah dapat jawabannya untuk prediksi? Sudah? Sudah ada jawaban untuk prediksi? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah. Nanti kira-kira jam, harusnya 13.45.
Berarti kita agak telat kali ya. 13.47. 13.47 kalian balik ke room utama. Siapkan untuk presentasi. Jangan lupa masukkan presentasi ke slide yang Ibu kirim lewat WA aja deh. Saya kirim lewat WA. Jangan lewat WA, usah lewat chat. Nanti lewat chat ini ya, chat Zoom. Nanti saya kirim lewat chat Zoom. Oke? Kalau nggak salah sih Bitly presentasi kovalen kayak gitu. Ditaruh di situ slide-nya. Kalian copy paste aja. Copy paste dari slide kalian ke slide yang ada di yang Ibu minta. Oke? Bentar. Chat Ibu kelihatan nggak? Ada nggak chat Ibu? Muncul? Bu. Oke, masukkan ke situ. Masukkan slide kalian dengan cara copy paste aja. Slide-nya dibuka, terus di CTRL-C, terus masukin ke situ, dibuka, terus masukin sesuai sama kelompok yang taruh di kelompok 1, langsung aja CTRL-V. Oke? Bisa ya? Bisa? Ibu ke kelompok lain dulu, boleh? Ya, Bu. Oke. Nanti kalau sudah menempel, silakan balik lagi ke room utama. Kelompok 2 sudah melihat chat yang disuruh mengumpulkan presentasi? Sudah melihat ada chat? Belum, Bu. Di chat nggak ada? Coba dibuka chatnya. Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Wah, berarti harus satu-satu ini berarti ya. Oke, ini saya kasih. Nah, ketemu muncul? Sudah, Bu. Ya, dibuka Bitly-nya. Nanti kalian CTRL-C dari slide kalian, lalu CTRL-V di slide yang ada di sini. Sesuai sama kelompok kalian. Di sana ada tulisan nanti kelompok 2, tempelnya di situ. Oke? Bisa dipahami? Bisa? Coba dibuka dulu aja. Bisa kan dibuka? Ada yang sudah buka belum? Kita bentar lagi akan masuk ke room utama ya. Kalau kalian sudah menempelkan, silakan kalian kembali ke room utama. Bisa? Saya menunggu jawaban kalian dulu. Bisa dibuka? Lagi dicoba, Bu. Oke, lagi dicoba. Sudah, Bu. Bisa dibuka? Bisa. Kalian buka slide yang masuk ke presentasi kalian. Kelompok berapa? Kelompok 2, berarti masukin di situ di paste aja. Bisa? Dah, sudah, Bu. Oke, bisa. Kalau misalnya belum sesuai ukurannya, tinggal kalian ubah ukurannya ya. Nanti boleh kalau sudah ditempel di situ, silakan kembali ke ruang utama untuk kita presentasi. Oke, Ibu masuk ke kelompok 3 dulu ya, ngasih tahu. Kelompok 3. Ibu ngasih chat, tolong kalian kumpulkan slide kalian ke link itu. Dibuka linknya, itu adalah slide share. Nanti kalian buka akan tampilannya PowerPoint. Kalian tempelkan slide kalian ke dalam PowerPoint itu. Oke? Bisa dibuka? Ya. Bisa dibuka nggak? Belum ada yang jawab? Bisa, Bu. Bisa, oke. Nanti kalau sudah ditempelkan, silakan kembali ke ruang utama. Oke? Ibu masuk ke kelompok 4. Salah, ini kelompok 3. Berarti kelompok 4. Oh, kelompok 4 udah masukin. Kelompok 5. Udah masukin ke slide belum? Ke sini. Ke link yang ini. Kelihatan linknya? Iya, Bu. Gimana, Bu? Nah, masukin ke situ link itunya, slide-nya ya.
Slide presentasi kalian masukkan ke situ sesuai sama kelompok kalian. Oke? Ibu yang Oke, Bu. apa? Yang forum diskusi juga dimasukin. Forum diskusi nggak usah. Nanti aja itu mah. Ya, Bu. Oke? Oke? Iya, Bu. Oke. Habis itu langsung kembali ke ruang utama ya. Iya, Bu. Oke. Oke, di sini ada yang kelompok 4. Udah ngumpulin ya kalian? Udah ngumpulin kan di Tuan di slide yang presentasi? Sudah, oke. Apa ya, Bu? Masih menunggu teman-teman yang lainnya ya, kembali ke sini. Nanti waktu presentasinya satu kelompok hanya 2 menit ya. Setelah itu baru ada tanya jawab. Jadi jangan lama-lama presentasinya. Siapkan satu pertanyaan untuk kelompok lain. Belum pada balik lagi, masih menunggu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke presentasi? Masih sambil menunggu yang lain. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Belum, Bu. Belum. Maaf Bu, boleh minta link itunya Bu, pengumpulan apa? slide. Pengumpulan slide, oke. Ibu Pengumpulan, kirim ya. iya. Nah, masukin ke situ. Baru kelompok 1 dan kelompok 2 yang mengirimkan. Ayo yang lain mana? Kelompok 4 udah belum? Nggak ada kok. Udah dikumpulin belum kelompok 4? Belum. Oke, udah balik semua kayaknya ke sini. Siap, kita masuk ke presentasi ya, tapi menunggu dulu kalau sudah full semua. Sudah kelihatan? Baru ada kelompok 1 dan 2. Ini kelompok 4 belum? Ayo. Kelompok 3 belum? Kelompok 5 belum? Siapa yang masukin kelompok 3, 4, 5? Ada kesulitan? Kelompok 4 Anissa Bu. Anissa? Anissa, ada Anissa di sana. Kelompok 5 Vivi, Bu. Siapa? Iya, Bu. Raffi. Lagi. Oh ya udah, ayo ditunggu. Oke, udah masuk kelompok 4. Kelompok 3 mana? Oke, kelompok 3 udah masuk. Kelompok 5. Siapa yang masukin kelompok 5? Vivi, Bu. Oke, ditunggu ya. Siapkan yang mau presentasi. Nanti dimulai dari kelompok 1, lalu kelompok 2, 3, dan 4 sampai ke 5. Waktu untuk presentasi hanya 2 menit. Kalau melebihi dari 2 menit, Ibu cut. Disiapkan catatannya, boleh pakai buku tulis dulu atau kalian mau langsung ke ke laptop boleh. Siapkan apa yang disiapkan. Nanti ketika presentasi
kelompok lain memperhatikan dan menulis di LKPD. Nah, silakan kalian buka di LKPD-nya. Nanti kalian buka halaman yang ada kelompok itu. Yang ditulis struktur Lewisnya saja cukup. Cukup struktur Lewisnya saja. Ada di mana ya? Bentar. Nih. Di halaman 11. Buka LKPD-nya di halaman 11. Satu kelompok cukup mengumpulkan satu LKPD. Jadi kalian bagi-bagi siapa yang mau menuliskan, kelompok yang mau presentasi. Yang penting dalam satu kelompok kalian harus ada semua nanti. Kelompok 1, misalnya mau menuliskan berarti yang harus ditulis kelompok 2, 3, 4, sama 5. Kelompok 2 bikin struktur Lewis apa ditulis di situ. Kelompok 3 struktur Lewis apa dibuat di situ. Oke, bisa dipahami yang itu? Bisa dipahami? Maaf Bu, bisa diulang Bu? Oh, jadi gini. Kalian buka LKPD halaman 11. Di halaman 11 itu ada catatan ketika kalian mengamati yang presentasi. Ada? Nah, kalian tuliskan di situ. Yang ditulis cukup struktur Lewis senyawa yang ada aja. Misalnya kelompok 1 berarti menulis presentasi kelompok 2, 3, 4, 5. Gitu. Oke? Jadi yang ditulis cukup 4 kelompok lainnya. Yang ditulis adalah senyawanya atau struktur Lewis dari masing-masing kelompok itu. Paham? Oke, boleh pakai tulisan tangan, boleh kalian pakai laptop, terserah kalian mau gimana. Yang penting nanti harus ada di LKPD kelompok kalian masing-masing. Paham? Paham? Oke, paham ya. Aldo, paham gak, Dok? Tadi kan kamu yang nanya. Paham Bu, paham. Paham, oke. Adit, ada kesulitan kelompok 5? Adit, Miftahul, sama Wulan? Ada kesulitan kah? Butuh bantuan Ibu? Nggak tahu Bu, yang ininya Vivi Bu. Nggak bisa? Bisa gak? Kalau nggak bisa kirim ke Ibu lewat WA, nanti Ibu akan masukin ke sini. Kalau nggak, minta tolong temennya dari kelompok lain boleh? Kirim lewat WA, nanti dimasukin ke slide-nya. Oke Bu. Oke, kita masuk ke presentasi kelompok 1 ya. Siapa yang mau menjelaskan kelompok 1? Dah kelihatan. Mulai, Bu. Boleh, siapa yang mau presentasi duluan? Ya, saya, Bu. Ya, biar dimulai dari sekarang ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kita, itu NH3. Ya. Amonia, senyawa kimia dengan rumus NH3. Dan amonia digunakan sebagai gas pendingin untuk memurnikan air. Selain itu, amonia juga digunakan dalam pembuatan plastik sebagai bahan peledak, tekstil, pestisida, warna, dan bahan kimia lainnya. Amonia juga banyak ditemukan dalam cairan. Maaf. Ya, Bu. Silakan. Cairan pembersih rumah tangga. Terus? Next. Selanjutnya dijelaskan oleh David. Ya, David. Struktur Lewis. Kan karena di sini NH3, H-nya kan ada 3, berarti dibagi menjadi 3, N-nya 1. Kemudian karena N ini golongan 5, maka dia memiliki 5 elektron. Lalu karena H ini golongan 1, karena H memiliki
karena H memiliki golongan 1, berarti dia memiliki 1 elektron. Jadi 3 elektron valensi ini kan tidak berpasangan, sehingga untuk memenuhi kaidah oktet diperlukan 3 elektron dari H. Ya, udah ada lagi yang mau dijelaskan? Udah, selanjutnya dijelaskan oleh. Baik, yang P itu nilainya 3 karena P itu adalah elektron yang berikatan, itu ada 3 pasang yang berikatan, terus PB-nya itu 1 karena elektron yang nggak berikatan itu ada 1. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Next, masuk ke kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Pas banget tadi, kelompok 1, 2 menit. Siapa kelompok 2 yang mau maju? Awal, pertama? Saya, Bu. Silakan. Dimulai dari sekarang ya, 2 menitnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 2. Selamat siang. Ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang senyawa CH4. CH4 memiliki kegunaan yang pertama untuk bahan bakar kegiatan memasak, bahan bakar kendaraan, bahan pembuatan pupuk, dan untuk pembangkit listrik. Kenapa bisa didapat struktur seperti ini? Karena CH4 hanya ada 4, jadi dia terdapat 4H, dan karena H itu golongan 1, jadi dia berhubungan dengan 1 elektron, dan C-nya itu karena golongan 4, jadi dia ada 4 elektron. Jadi struktur Lewisnya terbentuk seperti ini. Oke. Ada lagi yang mau dijelaskan? Dari struktur Lewis di atas, kita bisa mengetahui PEB dan PEI-nya. PEB-nya atau pasangan elektron bebasnya itu tidak ada, dan untuk PEI-nya ada 4, yaitu pasangan elektron yang berikatan. Cukup? Iya, penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat cepat, hanya 1 menit. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2, salah. Kelompok 3. Silakan kelompok 3, siapa yang mau memulai? Saya aja. Ayo, siapa? Jangan berantem. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sulfur trioksida atau SO3. Lanjut ke Arifin. Sulfur trioksida atau SO3 kegunaannya biasanya digunakan pada pembakaran arang, minyak bakar, gas, dan kayu. Selanjutnya dijelaskan sama Raffi. Sulfur trioksida adalah senyawa kovalen yang terbuat dari unsur sulfur dan unsur logam. Bentuk gas senyawa ini merupakan polutan yang sangat signifikan dan menjadi agen utama dalam hujan. Sulfur trioksida umumnya disemburkan melalui gunung yang meletus bersama zat-zat lainnya dalam skala cukup besar. Senyawa ini disiapkan dalam industri sebagai prekursor bagi asam sulfat. Struktur Lewis SO3 itu S-nya karena dia golongan 6, jadi titiknya ada 6, dan O-nya itu juga golongan 6, jadi titiknya ada 6. Udah? Ada lagi? Udah, nggak ada lagi. Bentar ya. Itunya habis bateraiku. Oke, lanjut ke kelompok 4. Oke, kelompok 4 siapa yang mau mulai? Oke, Faldo, Anissa, saya kan Faldo. Selamat siang semuanya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang kami diskusikan adalah karbon dioksida. Lanjut. Karbon dioksida, pengertiannya. Karbon dioksida adalah gas cair yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. Karbon dioksida lebih berat daripada udara dan larut dalam air. Selanjutnya kegunaannya akan dibacakan oleh Anissa.
Gunaan dari karbon dioksida yang pertama membantu tumbuhan berfotosintesis, yang kedua untuk karbonisasi minuman atau soda, yang ketiga sebagai dry ice atau pembuatan es krim, dan yang keempat untuk gas pengisi pelampung. Struktur Lewis-nya itu karena dia CO2, maka O-nya ada 2 pasang, dan C itu elektron valensinya itu ada 4, berarti titiknya ada 4. Dan untuk O itu elektron valensinya ada 6. Berarti titiknya ada 6. Untuk PEB-nya, dia 0 karena dia tidak ada pasangan elektron bebas. Dan untuk pasangan elektron ikatnya itu ada 2 karena C sama O yang kanan itu mengikat 2. Dan yang sebelahnya juga sama. Dan ini termasuk kovalen rangkap 2 karena dia sama-sama mengikat ada 2 garis. Cukup? Cukup. Dah, oke. Thank you kelompok 4. Kelompok 5 belum masuk kelompok 5. Kelompok 5. Oh, ini udah ada. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Kami dari kelompok 5 mau menjelaskan tentang N2 nitrogen. Dilanjutkan dengan Pipi. Yang pertama ada kegunaan nitrogen. Sebagian besar udara mengandung nitrogen. Nitrogen merupakan bagian utama dari asam amino yang merupakan penyusun protein dan asam nukleat. Nitrogen juga merupakan nutrisi penting bagi tumbuhan dan komponen penting dari protein yang dibutuhkan semua hewan dan tumbuhan untuk tumbuh, berkembang biak, dan bertahan hidup. Sudah? Untuk struktur Lewis dilanjutkan oleh Raditya. Wulan nggak bisa ngomong ya, dia mic-nya error. Silakan Adit untuk struktur ya. Struktur N2. Bentar, Bu. Kovalen rangkap berapa? Kovalennya rangkap 3. Terus? Elektronnya itu 5 kan, Bu? Ya, elektronnya 5, betul. N-nya ada 2, jadi P-nya 3 dan PB-nya 2. Oke. Ada lagi yang mau dijelaskan? Udah. Cukup. Oke, terima kasih kelompok 5. Oke, udah selesai. Oke, untuk sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dulu sebelum kita bahas semuanya. Kita tanya jawab dulu, minimal harus ada 1 pertanyaan dulu. 1 pertanyaan dari masing-masing kelompok wajib menanyakan 1. Boleh ke kelompok mana aja. Ibu nanya ke kelompok 1 dulu nih. Kelompok 1, silakan pertanyaannya. Boleh ke kelompok mana aja. Ayo. Ayo, kelompok 1. Mau bertanya tentang apa? Gak ada, semuanya udah jelas. Bentar dulu, Bu. Ayo. Saya ada, Bu. Oke, silakan David. Mau tanya ke kelompok mana? 4, Bu. Silakan, mau nanya apa? Kenapa CO2 lebih berat daripada udara dan larut dalam air? Oke. CO2 lebih berat daripada air ya? Lebih berat daripada udara dan larut. Oke. Larut. Bisa. Dicatat kelompok 4. Tentang CO2. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya pertanyaannya cukup 2 aja deh, karena waktunya sudah mepet. Siapa lagi yang mau bertanya? Bertanya tentang ikatan.
Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo, tidak ada? Kelompok 4 sudah bisa jawab belum? Karbon dioksida lebih berat daripada udara. Kenapa? Dan larut dalam air. Bentar, Bu. Disiapkan yang lain kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang dari forum diskusi ya. Yang dari forum diskusi, prediksi senyawa apa yang terbentuk? Saya jawab, Bu. Oke, silakan. Jadi CO2 itu lebih berat karena MR-nya lebih besar daripada gas lain di udara. Ya, betul. Gitu ya, David? David, ada di sana, David? Oke, Bu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang diskusi dulu kayaknya, takut nggak keburu. Diskusi. Ini yang tadi sudah kalian buat. Oh ya, lebih penekanan ke sini ya tadi untuk SO3. Ini udah ketahuan ikatannya tunggal. Ini rangkap 2 karena ada 2 ikatan tadi udah dijelaskan oleh kelompok 4 ya kalau nggak salah. Nah, ini ada 3 pasang, berarti makanya rangkapnya rangkap 3. Nah, untuk ini dia ada rangkap 2, tapi ada juga koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi itu ketika ketika elektronnya berasal dari salah satu unsurnya saja. Jadi ini S kan punya 6 elektron ya. Dia kasih 2 ke sana, ke kiri, ke kanan, lalu ke atas 2. Tapi untuk ke kiri sama ke kanan, nggak balas lagi. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Jadi cuma dari salah satu. Hanya untuk menekankan yang ini ya, untuk kovalen koordinasi. Untuk forum diskusi yang ada soal seperti ini. Oke, untuk kelompok 1, sebutkan 1 prediksi senyawa kovalen yang sudah kalian temukan dari unsur ABCDE. Kelompok 1, 1 aja, 1 senyawa apa yang kamu temukan? 1 senyawa apa yang terbentuk di sini? Jawaban kalian, 1 aja. Ayo. Kelompok 1 ada di sana? Ada, Bu. Oke. Prediksi 1 aja. Apa yang dapat kamu prediksi? Senyawa apa? AB, AB2, CE, atau CB, atau apa? CD4. Oke, CD4. Ibu catat dulu. Kelompok 1 bilang CD4. Next, kelompok 2. Prediksi senyawa apa yang terbentuk di sini? Senyawa apa yang terbentuk di sini? Ayo. CE2. Oke, next kelompok 3. Prediksi apa yang terbentuk? 1 saja, 1 senyawa saja. Atau sama? bukan. Apa? AB2? ED2. CD2. Oke, nggak apa-apa. ED. Oke, ED berapa Santika? Oke, ED2. Kelompok 4? ED2, Bu. ED2 juga. Oke, kelompok 5? ED4. ED4. Oke. Kita punya Oh, salah. Apa? Yang benar? CD4, Bu. Oh, CD4. Oke. Oh, sama kayak kelompok 1 ya. Nah, CD4. Oke. Nah, pertama kita bahas di sini ya, soal yang di sini. Untuk membuat senyawa kovalen ini pertama yang kalian lihat
A, B, C, D, E, apakah semuanya bisa membentuk senyawa kovalen? Silakan. Apakah unsur A, B, C, D, E bisa membentuk ikatan kovalen? Apa bisa semua, apa ada yang tidak bisa? Siapa yang nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan non-logam. Iya, betul. Karena A termasuk logam, jadi nggak boleh. Selain A, siapa lagi yang nggak boleh masuk ke senyawa kovalen? B. B, betul. Dia juga sama, dia logam. Berarti antara C, E, sama D ini benar semua ya, ada C, E, D. Sekarang kita membentuk C sama E. Kira-kira membentuk apa? Oke, kelompok 2. Kenapa memilihnya CE2? Kenapa nggak CE3? Kenapa nggak CE4? Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena yang C-nya itu kan ada di golongan 4. Jadi dia elektron valensinya itu ada 4. Dan yang E-nya itu ada di golongan 6. Jadinya dia elektron valensinya butuh 2. Oke. Jadi didapatnya CE2. Iya, betul. Jadi yang pertama emang ada CE2. Dia tadi benar alasannya. Karena C ada di golongan 4, E di golongan 6. Mereka saling melengkapi terbentuknya CE2. Oke, lanjut ke C dengan D. C dengan D terbentuknya CD4, kelompok 1 sama kelompok 5. Siapa yang mau menjawab? Boleh? Alasannya membentuk CD4 gimana? Siapa yang mau menjawab, kelompok 1 atau kelompok 5? Boleh? Ayo. Saya deh, Bu. Oke, silakan. Zahra. Kenapa Zahra terbentuk CE2? Jadi C itu golongan 4, jadi butuh 4 elektron lagi. Sedangkan D itu golongan 7, jadi butuh 1 elektron. Nah, 4 dibagi 1 kan 4. Karena yang lebih butuh lebih banyak, yang butuh lebih itu D, jadi 4D. Ya, betul. Makanya terbentuknya CD4. Oke, selanjutnya ada ED2, kelompok 3 atau kelompok 4. Kelompok 4 siapa yang mau menjawab? Silakan. Kenapa terbentuk ED2? Itu E-nya kan karena di golongan 6, Bu, butuhnya 2. Kalau D di golongan 7 butuhnya 1. Habis itu elektron valensinya kan 2 dibagi 1. Jadi 2. Tapi yang lebih butuh itu si D, jadi ED2, Bu. Iya, betul. Oke, terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Ini Ibu gambarkan, jadi CE2-nya seperti ini yang tadi sudah dibicarakan. Lalu ada CD4 seperti CH4 ini, tapi D-nya dia mempunyai elektronnya 7. Lalu ada ED2 ini seperti H2O, tapi H-nya kita ganti dengan elektronnya 7. Ini membentuknya ikatan tunggal, gitu. Oke, terima kasih untuk yang hari ini. Tadinya Ibu mau kuis, ini kayaknya nggak cukup waktunya. Oke, sebentar deh boleh. Oke, untuk mengecek kemampuan kalian. Oke, boleh jawab secara acak. Boleh kalian dengan cara raise hand. Siapa yang raise hand duluan, itu akan dapat poin tambahan. Ini Ibu ambilnya per orang saja. Siapa yang mau menjawab? Ibu ambil C aja deh. Oke, NF5. Kira-kira yang terbentuk kovalennya tunggal, rangkap 2, rangkap 3, rangkap 2 atau rangkap 3? Siapa yang mau menjawab? NF5, silakan. NF5. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Oke, Raffi, silakan. Kovalen tunggal. Kovalen tunggal. Oke, betul. Terus PEI-nya berapa, Raffi? PEI-nya 5. 5? PEI-nya 0. PEI apa? Terbalik kamu yang benar. PEI-nya 5, Bu. PEI-nya 5. Terus yang 0 apa? PEB-nya. Iya, betul. Gini ya, tunggal. PEI-nya 5, PEB-nya 0. Oke, terima kasih Raffi. Kamu dapat poin tambahan berarti. Next. Ibu balik lagi. Kayaknya cuman bisa 2. Tadi warna kuning, Ibu pengen warna ini. M. Oke, CHCl3. Siapa yang mau menjawab? Ikatannya kovalen tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3? PEI-nya berapa, PEB-nya berapa? Silakan siapa yang mau.
Ayo, siapa yang mau? Tahani, silakan Tata. Nggak kedengeran, unmute dulu. Covalent tunggal, Bu. Covalent tunggal, oke. PEI-nya berapa? PEI-nya, PEB-nya ini, Bu. PEB-nya? 6, bukan, Bu? PEB-nya 6? Oke. PEI-nya? Iya, yang benar. Ya, bentar, Bu. PEI-nya 3. 3, oke. PEB-nya? PEB-nya 3, Bu. PEI-nya baru 1. PEG. Oke. Ini ada CH-Cl3, gambarnya seperti ini. Sama nggak gambarnya Tata? Sama nggak? Sama nggak? Ya, Bu, saya Cl4 salah, Bu. Ya. CHCl3. Itu PI-nya 4. Jadi ini PI ini ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. PIB-nya 0. Kenapa? Karena C kan pusat nih. Dia nggak punya elektron bebas. Makanya PIB-nya 0. Sama kayak tadi NF5. Kayaknya satu lagi nih supaya benar jawabannya. Warna merah. Yang F. Ya, salah. Oh, benar. N sama Cl. Kalau misalnya membentuk senyawa kovalen membentuk apa? N dengan Cl. NCl2, NCl3, NCl4, atau NCl5. Terus jenis ikatannya kovalen tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3. Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo. Raffi lagi? Ya udah nggak apa-apa. Silakan Raffi. Dapat apa Pi di N dengan Cl? NCl3. Iya betul, NCl3. Tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3? Kovalen apa? Kovalen tunggal. Ya, tunggal. PEI-nya? PEI-nya ada 3. PEB-nya? Ada 1. Pintar. Betul. Seperti ini ada tunggal. Lalu PI-nya 3, PEB-nya 1. Oke, kayaknya sudah cukup untuk evaluasi di sini. Tadinya saya mau semua untuk bermain, tapi nggak cukup kayaknya waktunya. Oke, siapa yang mau bisa memberikan kesimpulan? Kira-kira, oke, sebelum kesimpulan ada yang mau ditanya dulu tentang ikatan kovalen? Ada yang mau ditanya tentang ikatan kovalen? Sudah jelas semuanya? Sudah ya? Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Kita jadi hari ini belajar apa aja ya? Ayo. Jangan yang tadi lagi orangnya. Jangan Raffi lagi. Tata tadi udah ngomong. Ayo yang lain. Siapa yang belum? Kita belajar apa aja hari ini? Silakan. Ayo. Saya, Bu. Silakan, siapa tuh? Revaldo. Oh, silakan Aldo. Apa aja, Jadi Dok, kita hari ini belajarnya? belajar ikatan kovalen, belajar banyak golongan non logam, terus juga elektronnya, sama apa ya? Apalagi? PEI sama PEB-nya. PEB sama elektron PEB. Ya. ikatan sama elektron bebasnya. Terus? Udah? Terus sama jenis ikatan kovalen tersebut. Oke, ya terima kasih Aldo. Jadi hari ini kita sudah mempelajari apa itu yang dimaksud dengan ikatan kovalen, gimana proses membentuknya, dari kita membuat konfigurasi sampai terbentuknya struktur Lewisnya tadi kan ya udah belajar. Terus kita juga sudah tahu bagaimana kita menentukan jenis ikatan kovalennya, apakah tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan kita bisa menentukan jumlah PEI dan PEB dalam senyawa kovalen tersebut. Oke. Nah, sekarang waktunya untuk post test. Disiapkan device kalian untuk mengerjakan post test. Tes akhir sudah ada di layar kalian. Silahkan masuk dan semuanya wajib mengerjakan ya. Ibu tunggu nanti di hasil Google Form-nya. Sekarang dibukanya. Ibu kasih waktunya hanya 5 menit dimulai dari sekarang. Dari 14.25 sampai 14.30.
Silahkan langsung dikerjakan ya sekarang. Udah kelihatan kan linknya? Sudah bisa masuk? Bisa masuk ke kuisnya? Bisa, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Sampai 14.30 ya. Ada yang sudah selesai atau belum? Sudah selesai belum? Masih ada waktu 3 menit. Kalau ya teman-teman yang belum, waktunya tinggal 1 menit lagi.
Sudah 8 yang masuk jawabannya. Ayo yang belum. Oke, sambil menunggu yang belum, yang sudah bisa melakukan penilaian antar teman. Jadi kalian menilai teman saat diskusi. Jadi dalam satu kelompok kalian menilai teman kalian, misalnya mana ya tadi itunya? Oh ini dia. Misalnya di kelompok 4. Nah, itu linknya untuk menilai teman. Misalnya di kelompok 4, Aldo, Anissa, Tahani, sama Anin. Aldo berarti menilai Anissa, Tahani, sama Anin. Anissa berarti menilai Aldo, Tahani, Anin. Kayak gitu. Oke? Oke? Sudah kelihatan linknya? Sudah paham maksudnya? Disuruh nilainya seperti apa? Paham, Bu. Oke, silakan. Di sana ada rentangnya, nanti keaktifan nilainya 1, 2, 3, 4. Silakan dinilai. Ada keaktifan, disiplin, kerjasama, sama tanggung jawab. Sesuai dengan yang kelompoknya kan, Bu? Yes, dalam kelompok aja. Jadi kalian hanya menilai 3 atau 4 orang dalam satu kelompok kalian. Ada yang menilai cuma 2, karena dalam kelompoknya cuma 3 orang. Jangan lupa LKPD-nya diselesaikan tiap kelompok, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Sambil menunggu yang belum. Ada beberapa tadi yang bilang ada kendala pada saat ngerjain soal. Sudah ada 15 yang masuk. Penilaian sikap juga sudah mulai masuk. Oke, karena waktu kita sudah habis, boleh yang belum nanti bisa dilanjutkan sampai selesai ngerjain soal yang post-testnya untuk nilai kalian nanti masing-masing. Lalu jangan lupa untuk mengumpulkan di Google Classroom ya LKPD-nya yang sudah diisi semuanya. Oke? Ada pertanyaan nggak untuk yang LKPD? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Udah? Oke, kalau tidak ada. Oke, nanti jangan lupa untuk yang sikap yang belum juga harus segera diselesaikan. Kalau sudah selesai nanti bisa via chat ke Ibu lewat WA, udah dinilai semuanya, nanti Ibu cek. Terus untuk materi selanjutnya kalian akan masuk ke masih ikatan kovalen. Nanti kalian akan melihat jenis ikatan kovalen berdasarkan sifat, ada yang disebut dengan kovalen polar sama kovalen non-polar. Nanti kalian juga akan belajar tentang sifat-sifat dari senyawa kovalen itu apa aja gitu. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Nanti tolong dipersiapkan ya, seperti biasanya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Kita akhiri dengan doa penutup. Boleh dipimpin oleh Aldo aja deh. Aldo silakan pimpin temennya untuk doa penutup. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk sudah join di sore hari ini. Oh ya, saya lupa kasih tahu, minta
minta emoji dari kalian untuk pembelajaran hari ini sebagai refleksi dari pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan, apakah saya pusing, ataukah biasa aja. Silakan pakai emoji di laptop di tuan kalian masing-masing, layar kalian. Boleh pakai jempol, pakai dada-dada. Yang lainnya yang mana? Iya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Semoga kalian semua sehat selalu. Salam untuk keluarga kalian. Terima kasih untuk hari ini yang sudah join tepat waktu. Teman-temannya masih ada tadi yang gejala-gejala, kendala-kendala dari sinyal. Terima kasih untuk hari ini ya. Ibu akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama teman-teman semuanya.